Halo, selamat siang Sobat Bisnis di mana saja Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Maria dalam program Coffee Time with Mai. Siang hari ini saya sudah berada di kantor layanan keuangan digital milik BUMN. Saya akan berbincang dengan seorang perempuan hebat yang menjadi nakoda di perusahaan tersebut. Siapakah dia? Kita akan ketemu dan ngobrol bareng. Yuk! Halo Ibu. Halo Kak Mai. Ibu senang sekali ketemu. Ini saya tadi memang mau rencana ketemu Ibu. Tapi katanya di ruangan. Kok ketemunya di sini? Iya nih lagi mau ngopi. Sekalian nih Oh, ngopi. boleh. Ini Ibu bikin sendiri. Oh, nggak bikin sendiri nih, udah dibikinin, cuma nuangin doang. Oke, ini enak banget Bu kantornya. Ini pertama kali saya ke thank you kantor loh. Link aja. Thank you. Dan kantornya ternyata ini banget ya, bener-bener tipikal kantor-kantor digital startup gitu ya. Gitu ya. Iya. Ya ini konsepnya open space sih. Jadi Iya. biar ya lebih apa ya? Lebih interaktif Dan lebih terbuka ya gitu ya. Iya. Bisa melihat pemandangan Jakarta. Betul sekali. Hari ini Oke. cukup berawan. Kita kayak laporan cuaca ya Bu. Kita sambil ngobrol di sana. Boleh. Biar lebih seru. Boleh. Ya, jadi tadi saya sudah kasih clue sedikit, kita ada di kantornya, di kantor apa gitu ya. Jadi teman-teman sudah rasa-rasanya sudah tahu kita ada di kantor Link Aja. Saya tadi bilang bahwa Link Aja ini adalah layanan keuangan digital milik BUMN. Tentu semua udah sering menggunakan. Jadi banyak yang punya handphone, di handphonenya itu ada layanan Link Aja. Saya ada juga. Ya, jadi saya akan memperkenalkan tamu kita spesial. Sebenarnya bukan tamu karena saya yang datang ke kantornya. Jadi saya adalah tamu hari ini. Ibu yang satu ini ada sosok perempuan yang sangat inspiratif. Beliau adalah Ibu Haryati Lawijaya, tapi sering disapa V. Ibu V. Tentu ada cerita juga di balik nama. Saya sempat bingung ya, Ibu Haryati, tetapi akrab dipanggil V. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sama Ibu V. Ibu V sudah ada bersama saya dan mungkin perlu diingat juga bahwa hari ini kami menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan tim-tim kami yang terlibat dalam acara tersebut sudah melakukan tes antigen. Jadi kami berdua ngobrolnya dalam kondisi tidak menggunakan masker. Oke. Seneng banget ketemu Ibu. Tadi udah dibikinin kopi malah loh Bu. Silakan diminum loh. Oke, Ibu mungkin banyak yang ingin tahu. Ibu bisa cerita sedikit tentang Link Aja deh Bu sebagai pembuka. Boleh. Terima kasih banyak nih Kak Mai udah rame-rame datang ke sini gitu ya. Untuk Link Aja sendiri tadi udah disebutkan, jadi kita memang uang elektronik gitu ya, yang dibentuk actually di tahun 2019 oleh 10 BUMN gitu ya, dan tujuannya purpose-nya adalah untuk akselerasi inklusi keuangan di Indonesia, supaya tentunya ujung-ujungnya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, karena memang kita tujuannya adalah untuk percepatan inklusi keuangan. Kalau berbicara tentang inklusi keuangan, maka itu adalah tentang orang-orang yang unbanked, underbanked. Betul. Yang selama ini belum punya akses ke keuangan gitu ya. Contohnya misalnya untuk permodalan dan sebagainya. Nah, di situ itu misinya kami juga gitu ya. Jadi lebih ke arah mid to the bottom of the pyramid. Orang-orang yang memang berada terutama di luar tier 1 cities gitu kan, yang lebih biasanya susah aksesnya. Kemudian juga UMKM atau even lebih kecil daripada UMKM, ya super ultra micro. Nah, itu yang menjadi misi kami. So far Link Aja sendiri ya memang didirikan 10 BUMN dan terakhir ada 2 juga strategic investor yang masuk ya, yaitu dari Grab dan Gojek gitu ya. Jadi sebetulnya untuk Link Aja kami saat ini mempunyai ekosistem yang lengkap dari ekosistem BUMN, non BUMN gitu ya. Dan terutama ya tadi fokusnya di tier 2, tier 3 untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ya, jadi berarti saya kebayang pekerjaannya Bu V ini
luas sekali dan berat sekali gitu. Apalagi Ibu kan baru ya di Link Aja ditunjuk menjadi CEO baru April 2020. Iya. Pada saat pandemi. Pada saat pandemi. Itu gimana tuh Bu? Itu menarik juga. Seru itu. dong. Jadi ya saya di Link Aja sendiri itu memulai karir di Link Aja di Juni 2019 sebagai COO. Nah pada Januari 2020 sebagai pelaksana tugas CEO dan April 2020 sebagai CEO. Betul pada saat pandemi jadi makin seru tuh gitu kan. Apa yang sudah direncanakan di awal gitu ya, begitu ada pandemi yang tidak terduga gitu ya, tentunya kita harus bisa adapt gitu ya. Adapt dalam artian satu, tentu prioritas utama gitu ya adalah kesehatan, keselamatan dari tim sendiri gitu ya. Jadi tentang bisnis continuity-nya seperti apa gitu ya, BCP-nya gitu ya. Kemudian juga secara bisnis, karena contoh tadinya salah satu yang paling besar untuk Link Aja itu adalah sektor transportasi. Betul. Tiba-tiba karena si pandemi ini yang tak terduga gitu ya, itu traffic tentunya turun karena semuanya kan ada ada PSBB waktu itu ya. Orang nggak kemana-mana gitu ya. Dan khawatir menggunakan transportasi umum. Betul. Juga. Dan juga waktu itu kan ada ini ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh aktivitas gitu ya. Jadi sampai lebih dari 80% itu traffic turun gitu ya. Nah kalau dilihat gitu ya, mungkin bisa dikata waktu pertama kali lihat, oh no gitu ya. Cuman ya udah kebetulan saya orang yang selalu percaya bahwa di setiap challenge, kesulitan itu di baliknya pasti ada kesempatan. Betul. Gitu ya. Asalkan kita nggak nyerah and we do our best lah ya dengan niat baik kita. Nah di saat itu kita lihat ya udah, saya waktu itu pernah bilang juga sama tim, kita fokusnya jangan tentang COVID-nya tapi tentang apa sih kita dari Link Aja yang bisa kita kontribusikan gitu ya untuk masyarakat yang emang kesulitan di masa pandemi ini. Jadi dari tim juga kita lihat di lapangan ya, bahwa contoh kayak pasar tradisional tutup semua kan. Betul. Gitu ya. Nah masyarakat mau beli kebutuhan pokok agak susah. Yang biasa berjualan nggak bisa berjualan, ekonominya susah. Jadi akhirnya kita ya udah gimana caranya cepat gitu ya menjembatani supaya si pasar tradisional ini bisa tetap jualan tapi via digital. Jadi tinggal buka apps gitu kan, ya udah kelihatan pasar terdekat, mau beli apa gitu kan, tinggal order di situ, terus didatengin, dianterin dan bayarnya pakai QR. Jadi cashless ya. Sehingga memutus juga mata rantai ini ya penyebaran virusnya juga. Dan ekonomi tetap bisa bergerak gitu kan. Jadi ya kita dilihat di situ ternyata dengan niat baik, dengan fokus pada solusi itu gitu ya, ternyata malah itu naiknya jauh lebih banyak gitu ya daripada yang yang quote unquote hilang selama masa pandemi gitu ya. Sehingga kalau misalnya dilihat gitu ya di akhir 2020 kemarin, kita bisa menutup tahun gitu ya dengan pencapaian yang bisa dikatakan cukup baik gitu ya, bahkan ya di luar apa yang kami perkirakan gitu ya. Jadi in term of dari revenue-nya sendiri gitu ya, naik sampaiin 250% dibandingin sebelumnya gitu kan. Kemudian juga untuk jumlah transaksinya, jumlah GMV-nya gitu ya, itu semuanya naiknya berlipat-lipat. Jadi ternyata pada saat kesulitan seperti itu, satu, jangan panik. Betul. Kedua, lihat lebih daripada mikirin susahnya atau mikirin kompetisi yang juga susah gitu ya, ya fokus pada masyarakat lagi butuh apa dan bagaimana kita bisa memberikan solusi di situ. Pada saat kita berfokus pada solusi gitu kan untuk masyarakat, ternyata itulah yang lain-lainnya ya fall into place gitu ya. Maksud itu ya akhirnya apa yang kita cita-citakan bisa terwujud gitu kan. Berarti sebenarnya rencana ini, strategi ini tadi mendekati UKM terus masuk ke pasar tradisional itu sebelumnya belum ada ya? Kalau mungkin nggak ada COVID nggak kepikiran? Sebetulnya ada. Kan memang kesana gitu ya tujuannya. Cuman tapi mungkin masih panjang gitu ke depan. Betul, prosesnya aja yang mungkin prosesnya kan masih ya terstruktur seperti keadaan sebelum COVID gitu, itu yang dipikiran kan. Tapi ternyata dengan COVID ini saya bisa katakan kayak blessing in disguise, karena orang-orang nggak punya pilihan. Jadi proses edukasinya lebih cepat kan. Karena nggak punya pilihan ya orang akhirnya bisa adopsinya lebih cepat.
Dan artinya juga kita dalam hal edukasi bisa lebih cepat dan juga deliver solusinya gitu ya harus lebih cepat lagi kan gitu ya. Jadi bisa dikatakan menjadi akselerator gitu ya dengan adanya si pandemi ini. Seperti itu. Saya rasa ini terjadi hampir di semua, terutama di digital. Akhirnya mempercepat transformasi yang mereka lakukan di perusahaan masing-masing gitu ya. Dan mau nggak mau gitu. Karena orang nggak punya pilihan lagi. Iya betul. Nggak boleh keluar ya, cuma bisa pakai handphone. Betul. Tapi menarik tadi bahwa harus dilihat dari apa yang bisa kita lakukan next. Strategi kita apa? Ketimbang terus duduk dan kita menangisi atau meratapi nasib ya. Dan nggak berubah apa-apa gitu. Dan nggak berubah apa-apa. Dan akhirnya menanti kejatuhan. Iya. Oke. Jadi bicara soal tadi transformasi, selain tadi masuk ke pasar tradisional gitu ya, apa transformasi lain yang sudah dilakukan? Nah, yang menarik lagi adalah juga tentang syariah, ya kan? Oh, pasar besar yang sekarang lagi happening juga kan? Betul. Jadi Indonesia kan negara dengan jumlah penduduk muslim yang paling besar di dunia. Kemudian kemarin kalau kita lihat-lihat gitu ya, uang elektronik belum ada yang betul-betul menawarkan ekosistem syariah yang menyeluruh gitu ya. Jadi kami sebetulnya sudah berproses dari awal tahun itu sudah berproses gitu ya untuk licensingnya, syariah semuanya ya. Jadi dari Bank Indonesia tentunya, dari DSN MUI juga gitu ya. Dan pada saat pandemi, di tengah pandemi lagi heboh-hebohnya pandemi, di bulan April kita launch layanan syariah gitu kan. April 2020. Challenge-nya banyak karena dia kan plannya mau masuk pesantren tiba-tiba semuanya nggak boleh kan gitu ya. Nah itu challenge tersendiri, cuman ya again balik lagi gitu ya, kalau kita fokusnya pada solusinya gitu ya, ternyata apa yang tadinya kita deg-degan waktu launch, aduh ini launchnya gimana ya, educate-nya gitu ya, karena masa pandemi gitu ya, ternyata dapat diterima dengan baik. Jadi walaupun dalam masa pandemi kita bisa menutup tahun itu lebih dari 2 juta user untuk syariahnya sendiri. 2 gitu. juta? Lebih dari 2 juta. Lebih dari 2 juta. Ya, dan growing very fast. Jadi tentunya di awal kan ya di bulan April itu, pertengahan April tepatnya 14 April gitu ya, kita launch itu. Nah, after itu ya growth-nya itu kayak hockey stick gitu ya, dan saya lihat bahwa ya bukan karena apa-apa, tapi karena saya sih percaya bahwa satu, memang ini artinya relevan buat masyarakat Indonesia gitu ya, dan banyak sekali yang sebetulnya bisa kita kita berdayakan gitu ya dengan solusi ini. Dan caranya bukan hanya tentang kita sendiri, tapi merangkul industri lain, ekosistem kita gitu ya, di sekitar kita. Karena kalau yang namanya digital, teknologi itself ya yes gitu ya, tapi nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada isinya, nggak ada ekosistemnya. Dan ekosistem itu melibatkan banyak pihak gitu ya, jadi kita harus gandengan tangan lah gitu ya. Nggak cuma sama, kebetulan kan kita memang lahir dari BUMN, tapi bukan hanya dengan BUMN aja, dengan non BUMN pun banyak gitu ya. Dan juga kami waktu itu kerjasama sama KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, dan emang kebetulan selaras gitu kan tujuannya. Jadi kami ya berharap supaya si layanan syariah Lingajaya ini betul-betul bisa menjadi rahmatan lil alamin sih gitu ya. Dan waktu kemarin ini lihat, oh ternyata cukup ini ya, maksud itu cukup menggembirakan gitu ya responnya, dan kami berkomitmen ingin terus mendorong itu juga. Apalagi pasarnya juga masih, peluang banyak untuk tumbuh masih besar banget. Ya. Oke Bu, kalau bicara soal, tadi Ibu sempat menyinggung soal kompetisi gitu ya. Ini salah satu yang ya juga cukup menjadi tantangan, apalagi di industri ini. Betul. Kira-kira gimana tuh strateginya? Oke. Kalau ngomongin persaingan pasti nggak ada selesai-selesainya gitu ya. Kebetulan Lingajaya ini kalau untuk uang elektronik gitu ya, kita masuk yang paling akhir. Ya kan, paling bontot lah ya, anak bontot. Yang lain kakak-kakak yang udah duluan gitu ya. Dan kebetulan lagi market Indonesia ini sangat menarik ya. Jadi kalau saya lihat banyak sekali predatory marketing sebetulnya ya kan. Maksudnya kalau kita ngomongin cashback, untuk di awal sebagai edukasi gitu ya, I think that's good gitu ya. Tapi pada saat mulai menjadi suatu ketergantungan, itu yang sebetulnya ya mungkin kalau kami di Lingajaya berusaha rem gitu ya. Jadi kami lebih fokus pada solusi apa sih gitu ya. Tentunya cashback ada gitu ya untuk part of education gitu ya, supaya orang mau nyoba, tapi after that sebetulnya menjadi fokus kami adalah solusinya gitu ya. Tentang persaingan sendiri ya,
mungkin kedengarannya naif atau apa gitu ya, tapi saya selalu percaya, maksud itu fokusnya kita harusnya bukan tentang kompetitor kita, tapi tentang market yang pengen kita serve gitu ya, tentang apa yang bisa kita kontribusikan gitu ya, tentang kemanfaatan yang bisa kita kontribusikan. Saya akan jujur gitu ya, bahwa kalau ditanya link aja udah sebesar apa gitu ya, tentunya masih lebih banyak lagi PR kita gitu ya. We are not perfect gitu ya, tapi kalau saya boleh lihat gitu ya dengan jujur pula gitu ya, bahwa at least we have made a lot of progress gitu ya. Jadi buat saya juga tipe orang yang selalu percaya it's not about perfection, tapi tentang progress gitu ya, dan seberapa cepat progress tersebut. Dan itu yang sangat saya appreciate juga dari semua tim kami di Link aja gitu ya, karena ya again masa susah gitu ya, tapi semua tetap bisa saling percaya, saling menjaga gitu ya, and trust each other, dan apa namanya, jalan bareng-bareng sampai akhirnya ya kita bisa finish 2020 kemarin dengan hasil yang cukup menggembirakan dan gitu ya. Hasil itu menjadi pembuktian kan bahwa ternyata apa yang dilakukan itu benar-benar berhasil. Luar biasa Bu, karena hasilnya berkali-kali lipat tumbuhnya. Berkali-kali lipat. Kalau ya. bicara hasil, tentu saja ini juga ada peran seorang nakoda ya, Ibu Fei sendiri gitu kan. Nah, gimana sih Bu? Saya ingin tahu sebenarnya Bu Fei itu tipe pemimpin yang seperti apa gitu. Aduh, seperti apa ya saya? Harusnya nanya sama anak-anak nih. Nanti saya wawancara juga. Kalau dari saya sendiri sih satu ya, pasti saya lebih sifatnya tuh makro. Jadi dalam artian gini, saya percaya bahwa semua orang itu yang di-hire gitu ya di sini, semuanya adalah expert ya, semua jagoan di bidangnya masing-masing. So yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin adalah ensure gitu kan, bahwa semua mengerti directionnya kita kemana gitu ya, and give a trust, empowerment gitu ya, untuk ya mereka jalanin. Karena actually ya mereka ini jauh lebih pintar daripada saya gitu ya. Jadi satu kepala dibandingin sama ada ratusan kepala, pasti yang satu kalah gitu ya. Jadi ya empowerment ya. Kemudian juga kalau misalnya ngomongin value ya, buat saya integrity is number one gitu ya. Jadi jangan takut coba, jangan takut salah gitu ya. Kalau emang yang harus dipastikan tuh cuma dua hal, niat baik gitu ya buat semua orang, dan juga usaha yang terbaik gitu ya. Hasilnya seperti apa ya? Kadang-kadang kan ada kayak di luar kendali kita ya, kayak COVID gitu ya. Itu another thing lah ya. Tapi yang penting niat baik sama usaha baik gitu ya. Tapi kalau ngomongin, jadi kalau misalnya failed, tapi padahal udah niatnya baik, usahanya baik, ya anggap aja lah ongkos belajar, ongkos training gitu kan. Tapi kalau integrity ya, menurut saya niat itu ya ya niat baik itu penting banget gitu ya. Jadi kalau ngomongin integrity, forgiven but not forgotten kalau katanya lagu gitu ya. Ya dimaafkan tapi ya nggak bisa barengan satu tim lagi gitu ya. Karena without integrity kita nggak akan bisa empowerment ya kan. Kita nggak akan bisa ada teamwork karena the trust hilang gitu ya. Jadi ya buat saya semua anak-anak tahu integrity is number one. Yang lain kalau misalnya berusaha gitu ya, ya jangan takut salah, nggak apa-apa kok. Kalau misalnya asal udah dipastikan niatnya dan juga usaha terbaik gitu ya, anggap aja ongkos belajar. Lain kali lebih baik lagi gitu kan, dan nggak ngulangin hal yang sama gitu kan. Karena kadang-kadang kita nggak bisa belajar sesuatu kalau kita tidak mengalami kegagalan gitu. Betul, karena Kak Mai sudah ngomong itu gitu ya, betul sekali. Actually, kenapa tadi saya bilang buat saya sendiri melihat itu bukan tentang perfection gitu ya, tapi tentang progress. Karena actually everything itu kan constantly berubah gitu ya. Jadi kayaknya nggak akan ada yang namanya perfect. Tapi yang penting itu gimana kita berevolusi, berprogres gitu ya. Dan sebetulnya key-nya itu adalah di proses tersebut kan. Sepanjang tadi niatnya baik, memberikan usaha terbaik gitu ya, keadaan bisa apa aja sih gitu ya. Oh satu lagi gitu ya, mentalnya jangan mental victim gitu ya, kayak keadaan susah atau menghadapi orang yang susah gitu ya, terus merasa jadi victim atau dijolimi gitu ya. Terus nangis sendiri gitu ya, guling-guling ngapain gitu kan. Tapi lebih ke arah prosesnya ya, dianggap aja ya bahwa semua challenge yang ada, entah itu dengan ketemu pihak yang sulit atau situasi yang sulit, sebetulnya bisa menjadi berkat buat kita gitu ya, kalau sepanjang kita berpikiran positif bahwa sebetulnya ini alat buat saya belajar jadi lebih baik lagi secara personal dan juga profesional.
Dan ya harapan saya di Link aja kami semua bisa selalu belajar dari semua challenge, kesulitan yang ada, karena challenge itu nggak akan pernah nggak ada. Betul. Dimanapun dan kapanpun Pasti ada. pasti ada. Sekecil apapun ada. Iya, gitu ya. cuman beda apa ya, misalnya tergantung scale-nya Iya. aja gitu ya, magnitude-nya. Dari yang kecil sampai bisa yang gede. Tapi ya intinya jangan punya mental victim lah ya gitu ya. Kalau sebagai manusia kadang-kadang kalau pada saat menghadapi kesulitan, ya mungkin aduh apa sih gitu ya. Pasti ada gitunya. But it's okay gitu ya. Yang penting jangan keterusan kayak merasa aduh aku victim nih atau Iya, apa betul, gitu ya. betul. Tapi lebih lihat kayak dari kacamata dia kenapa sih gitu ya. Ya kalau kita yakin gitu ya, kayak yang tadi saya bilang, sepanjang kita sudah memastikan bahwa apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan niat baik kita, bukan untuk personal gitu ya, tapi untuk greater good, dan juga we have done our best gitu ya. Iya, nggak ada regret gitu ya. Betul. Dalam artian kita sudah melakukan atau menyelesaikan pertarungan yang baik gitu kan. Yang artinya apa? Bukan tentang menang dan kalah, tapi tentang proses. Bagaimana kita sebagai manusia, sebagai pribadi personal maupun sebagai profesional itu bertumbuh jadi lebih baik lagi. Oke, tadi kalau ngomongin proses gitu ya, kita tahu bahwa justru sekarang ini era milenial banyak yang juga akhirnya kurang menghargai proses gitu. Sementara ibu ada di industri yang mungkin sebagian besar karyawannya adalah milenial. Nah, Betul. gimana mempertemukan itu? Oke. Pertanyaan yang asik tuh. Sebenarnya ya mungkin to be fair juga sama para milenial, nggak semua milenial seperti itu, betul. gitu kan. Ini jangan-jangan kita diserang gitu. Bukan tentang diserang, tapi ya mungkin yang saya bisa lihat dari timnya Link aja sendiri gitu ya. Kecenderungan, keinginan untuk bisa shortcut gitu ya, tiba-tiba langsung at the top gitu ya. Menurut saya it's very human gitu kan. Mungkin bukan hanya milenial tapi juga banyak yang dari kita sendiri yang mungkin generasi kolonial. Tapi balik lagi gitu ya, kalau kita lihat gitu ya, mungkin saya berbicara dari pengalaman saya sendiri waktu saya masih muda gitu ya, pengennya achieve A, B, C, D, E gitu ya, nggak ada yang salah gitu ya, it's all good, karena kalau orang nggak punya ambition, nggak punya keinginan, itu nggak akan ada drive untuk progressing gitu ya. Cuman mungkin yang mendasari gitu kan, why-nya itu, why aku mau achieve ini and that gitu ya. Nah itu yang mungkin harus dicari gitu ya. Kalau saya boleh gitu ya, suggest sama generasi yang lebih muda gitu ya, dicari dulu why-nya, purpose-nya apa gitu ya. Karena kalau achieve aja ya happy sih pada saat achieve gitu ya. Tapi ya happy-nya ya survei saja. After that, so what? Gitu ya. Dan sama kayak competition, kita kayak racing rat, nggak akan pernah selesai gitu ya. And again, kalau kita nggak tahu why-nya, purpose-nya gitu ya, itu jadi kayak meaningless gitu kan. Betul. Padahal kita sebagai manusia yang membuat kita selalu bergerak, even dalam keadaan sesulit apapun, itulah that purpose gitu ya. Dalam keadaan sesulit apapun yang bisa membuat kita tetap menjadi diri sendiri gitu ya, tidak mengingkari hati nurani kita gitu ya, adalah that purpose gitu ya. Karena keadaan bisa apa aja, bisa sulit, tekanan bisa datang dari mana aja, situasi dan yang lainnya gitu ya. Tapi ya again, saya percaya bahwa itu bukan itu tadi, jangan victim mode gitu ya, apa aja bisa datang, tapi at the end of the day gitu kan, hasilnya akan menjadi seperti apa tergantung kita sendiri gitu ya, the respon dari kita sendiri. Saya suka bilang juga, we create our own reality actually. Misalkan orang bisa tampar kita, bisa menjadi cuman ya udah sakit sebentar gitu ya, atau kita malah jadi suffering gitu ya, sakit hati bertahun-tahun. Semua pilihan kan gitu ya. Dan itu semua gitu ya, untuk bisa bikin yang namanya pain gak jadi suffering gitu ya, itu ya perlu belajar, proses pembelajaran gitu ya, untuk kita bisa punya stamina gitu ya, endurance dalam keadaan sulit tetap bisa bertahan, keep giving our best gitu ya, dengan niat baik kita. Again, itu berproses, nggak tiba-tiba di sana gitu ya. Dan ya itu, jadi proses itu sebenarnya adalah the real asset gitu kan, karena kalau without all those experience, apalagi yang susah-susah gitu ya,
ya kita nggak akan bertumbuh banyak. Dan actually the real asset tadi ya itu saya tadi bilang proses yang which is adalah ya growth-nya kita. Karena growth-nya kita, pertumbuhan kita sebagai pribadi, sebagai personal itu yang nggak akan pernah hilang, nggak akan pernah bisa dicuri, dibawa sama kita sampai nanti mungkin ke kehidupan yang lain gitu kan ya. Tapi kalau misalnya cuman ya hasil aja, pokoknya asal achieve ini without knowing the purpose, cuman asal achieve aja biar kayaknya keren atau apa gitu ya. Iya kayaknya ya kosong aja gitu ya. Jadi pada saat nanti menghadapi yang sulit mungkin ya udah kabur duluan gitu ya. Tapi betul sih bicara soal purpose tadi, saya selalu ingat ada salah satu dirut BUMN juga, perempuan juga yang selalu menekankan soal personal purpose. Jadi ketika kita bangun pagi kita ingat gitu apa sih personal purpose kita gitu. Jadi dengan gitu kita jadi tahu, jadi tetap ingat kemana tujuan kita. Betul. Iya. Dan kalau berbicara purpose itu sebenarnya ya kalau saya lihat berdasarkan experience saya, nggak harus selalu kayak yang wow luar biasa. Purpose itu buat saya sebuat kayak serving others, serving others untuk bisa membantu orang lain jadi lebih baik dalam perjalanan. Bukan karena saya lebih baik dari mereka, bukan, tapi ya sama-sama dalam perjalanan untuk sama-sama jadi lebih baik, tapi saling support each other gitu ya. Bisa dari role saya sebagai seorang kakak, sebagai anak gitu, bisa apa aja, nggak usah harus yang wow gitu ya. Dan nggak usah yang kayaknya harus yang dampaknya kayaknya wow banget deh gitu ya. Tapi kayak yang saya suka kasih contoh juga, kalau kita bisa memberikan dampak yang walaupun kelihatannya cuma sama orang di sekitar kita lah terdekat gitu ya, misalnya sama 5 orang gitu ya, tapi kalau mereka pulang ke rumah happy gitu ya, mereka akan menularkan kehappyannya, kebahagiaan itu di rumahnya, dan itu akan terus menular kan. Kalau pulang ke rumah nggak happy, nular kan biasanya. Nular banget. Jadi as simple as that gitu ya. Jadi nggak harus selalu yang kayaknya aduh purpose-nya apa ya, harus mikirin yang kayaknya wow harus jadi apa gitu, harus jadi presiden dulu gitu. Enggak, karena itu nggak terkait sama jabatan gitu ya, tapi tentang purpose itu tentang serving others, contributing to others gitu ya. Dan untuk bisa contributing tentunya kita harus bisa growing juga gitu ya untuk belajar. Ini saya berbincang sama Bu Fei baru berapa menit, saya tuh juga ikut merasa kayak aura positifnya itu juga tertular banget. Dan saya jadi mikir mungkin ini juga yang ini juga mungkin menjadi salah satu bekal. Saya tahu Ibu adalah cancer survivor gitu, dan ini mungkin salah satu yang membuat Ibu bisa keluar ya dari sakitnya itu gitu ya. Itu gitu loh, karena begitu positifnya berpikir tentang segala sesuatu. Yang pasti gitu ya, karena Tuhan baik sama saya. Karena Tuhan baik sama saya diizinkan, dikasih kesempatan kedua. Iya betul, waktu itu saya udah stage 4B ya, jadi stage akhir, stadium akhir. Yang kalau kata dokter sih berdasarkan statistik ya gitu ya, kemungkinannya masih ada tahun depan ya 15-18% gitu ya. Tapi again, maaf Bu, itu tahun berapa? Tahun 2016. Oktober 2016 ya. Tapi ya miracle does happen gitu ya. Keajaiban bisa terjadi gitu ya. Jadi Juni 2017 saya dinyatakan clear. Dan terima kasih Tuhan ya, sampai sekarang saya baik-baik, sehat-sehat, bisa tetap belajar, bisa tetap support yang lain gitu ya. Ya Tuhan baik banget sama saya. Kalau ngomongin positive thinking itu harus selalu gitu ya, karena tadi yang saya bilang keadaan bisa apa aja gitu yang datang. Tapi the reality itu sebetulnya kita yang create, kita yang ciptakan berdasarkan respon kita. Kalau beban 1 kilo kita anggap 100 kilo ya terjadilah rasanya kayaknya 100 kilo. Beban 100 kilo tapi kita pikir ya ini 1 kilo deh, that's okay gitu. Jadilah kerasanya kayaknya 1 kilo gitu ya. Jadi that's yang aku maksud dengan we create our own reality. Dan positive thinking itu perlu karena ya itu yang akan bikin kita selalu moving forward gitu ya, regardless segala kesulitan, segala kekurangan yang ada, pada saat kita bisa melihat oh ya ada sisi baik gitu ya. Contoh, saya selalu berpikir bahwa tadi saya udah cerita juga di setiap challenge yang ada itu di baliknya ada kesempatan. Ya kan? Saya suka bilang juga Tuhan tuh baik banget ya sama saya dikasih breakdown which is dengan cancer gitu ya, supaya saya bisa breakthrough dalam artian menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Mungkin saya dulu saking keras kepalanya, mungkin kalau dulu bilangnya perseverance.
Tapi sebenarnya keras kepala gitu ya. Saking keras kepalanya, aduh harus ditoyornya gitu ya, sampai sakit gitu ya. Tapi bukan karena Tuhan menghukum saya, justru karena Tuhan baik sama saya, pingin supaya saya bisa jadi V yang lebih baik lagi gitu kan. Sehingga through that breakdown, actually itu breakdown ego saya, breakdown keras kepala saya dan semua attitude saya yang emang holding me back untuk jadi V yang lebih baik gitu kan. Nah, pada saat dikasih breakdown dan saya tidak menyerah, tetap memberikan yang terbaik gitu ya. Iya, Tuhan izinkan saya punya mendapatkan breakthrough dalam artian jadi V yang lebih baik, yang hopefully juga bisa contribute lebih baik buat orang di sekitar saya. Tapi ini ya amazing karena kan tidak mudah menerima vonis seperti itu gitu loh, apalagi ada di stadium akhir gitu loh. Bu. Ini mungkin juga buat semacam pelajaran buat teman-teman di luar sana, mungkin yang sekarang juga sedang berjuang, ya kan? Bahwa tadi positive thinking itu selalu tetap ada dan selalu percaya bahwa ini mungkin bagian dari proses untuk jadi lebih baik, proses jadi lebih untuk baik. Bisa ya hopefully menjadi berkat buat orang lain juga gitu ya. Orang suka nanya sama saya karena sekarang setelah saya sembuh gitu ya, saya juga suka mendengarkan atau sharing dengan pejuang-pejuang cancer gitu ya. Gimana sih triknya gitu ya supaya nggak banyak mikir negatif gitu ya. Ya jangan terlalu dipikirin nanti besok gimana gitu kan. Ya karena biasanya kalau yang dipikirin tuh yang biasanya melekat dengan rasa takut gitu ya. Jadi ya udah lihat aja hari ini dengan niat baik saya, ya saya giving my very best. Karena apa yang saya lakukan hari ini sebetulnya akan mempengaruhi besok saya akan bagaimana dan jadi apa. Jadi daripada khawatir akan hari esok gitu ya, we taking care, we give our best saat ini. Kalau saat ini saya dipercaya di sini untuk ngapain gitu ya, I do my best gitu ya. Jadi pada saatnya nanti, udah ke chapter yang lain gitu ya, kita moving the chapter dengan sebagai pribadi yang lebih baik gitu kan. Dan nggak pernah ada regret karena we have done our best gitu kan. Jadi yang tadi saya bilang sudah kalau bahasanya menyelesaikan pertempuran yang baik gitu. Dalam artian bukan tentang menang kalah tapi tentang bagaimana itu menjadi suatu proses supaya kita jadi lebih baik sebagai pribadi maupun profesional. Iya. Ini saya jadi ingat satu kalimat, saya nggak tahu punya siapa, tapi bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi yang membentuk kita seperti Betul itu. sekali. Seru sekali ngobrol. Kayaknya kita ngobrol. Saya boleh keliling-keliling, Bu? Oh, boleh banget. Ayo. Boleh sekalian lihat-lihat. Boleh. Sekalian juga mau nanya ke beberapa karyawan. Oke, Bu boleh. itu seperti apa sih? Bawel. Gitu kan, ngekeh gitu ya, tapi lupa menjaga kesehatan sendiri. Padahal kalau kita nggak fit, kalau kita sendiri nggak full happy gitu ya, gimana kita bisa membagikan hal-hal positif kepada orang sekitar kita secara sustainable, jangka panjang kan. Ini kan kita nggak ngomongin sprint gitu ya, bukan hit and run, tapi kan semua ini kalau pengen berbuah baik itu kan, dan buah baiknya bisa berkelanjutan gitu ya, ada atau tiada saya gitu kan, ya kita pun memberinya harus bisa jangka panjang, kayak maraton gitu kan. Jadi dari situ saya belajar bahwa penting banget juga saya punya waktu untuk diri saya sendiri, untuk recharge diri saya sendiri kayak baterai gitu. Harus full supaya bisa kasihnya keluarnya juga full. Jangan setengah-setengah gitu ya. Jadi kita sudah banyak sekali mendengar dari Bu V, banyak sekali pelajaran yang diberikan oleh beliau baik secara personal maupun profesional. Kita tentu saja berharap link aja di bawah Bu V tetap maju, tetap mencatatkan keuntungan yang double-double, Bu. Dan harapannya nomor satu dulu sebelum keuntungan gitu ya, adalah bisa berkontribusi memberikan dampak yang positif buat masyarakat sekitar. Bisa jadi rahmatan lil alamin dulu. Itu yang paling penting. Itu yang lainnya ngikutin. Jadi ketika tujuan itu tercapai, maka tadi keuntungan yang double-double itu juga akan mengikut. Oke. Ya, jadi terima kasih Bu sekali lagi, kami senang sekali. Nanti kapan-kapan kita ngobrol dalam episode yang lain lagi. Oke, terima kasih Kak Mai. Terima kasih Sobat Bisnis, terima kasih sekali lagi. Selamat menonton tayangan ini.